yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Doa di konsistori oleh Ketua BPMJ Jemaat Muria Bussu. Sapaan sambutan Bapak Penatua Dedi Indrawan. Persembahan Diaken Yasdin. Tangguh persembahan Ruth Linda Demianus Arwah Gereja. Yang di depan pengantar pelayan, disusul pelayan firman Bapak Ketua SGTM. Kemudian pembawa alat-alat kelengkapan ibadah, pendeta-pendeta, BPMK, undangan, penatua diaken dan warga jemaat. Bapak Ibu pendeta, Ibu Dewan, Bapak Ibu BPMJ yang sama dikasih Tuhan, kita akan melakukan tugas panggilan kita pada siang hari ini. Semuanya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, menuntun menyertai kita sehingga tugas pelaksanaan kita dalam pelayanan ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan tamu-tamu. Ya dalam tondok Bussu kasanganna ilan pak kumbungan ki jemaat Muria Bussu. Yang kalau kan coba dong kisimisa roh ki palau matin olom opung anak pusol langkang mudetekan mebengkan kamalapusan kamanarangan anak mala rayate pangukusan ki mala dadi situru pangwarianmu. Laku temang kamu pilelasa mubinde buah kayung pomasei bayu-bayu ambek pandita lamuko iate banuho masero mu buah. Laki pilawan tambah nalam musolaan anda malara mantula situru pangwarianmu. Laku anggana tumang alatawa yate lampak sambayangan obuang lamu pipik juga kamas narangan kamatekian kamalapusan anda malara anggan namangkan nakipatu yang laniate pak sambayangan ki ladadi situru pangwarianmu. Na parandu na matangana sela ko supi na yati pasambayan ki opuang kiran nuang kumua ladadi situru pangorian susi mete batta kadang ki opuang panampung kajum yang gan adosaki la kipogo na la rusa yate lalan na pasambayan ki opuang ki suruga susi mete batta kadang ki memalak kamatin olomu anak kiran nuan kumua ladadi yaten gan na karakara situru pak poremu susi mete batta kadang ki opuang Kipalambi umalai anakmu Yesus Kristus ambe kita randang kuasa. Amin. Amin. akan masa depan ini yang tak ku ketahui. Selalu ku berdoa padamu ya Tuhan, sebab ku percaya padamu atas semua rancanganmu.
kebaikanmu Kau berikanku masa depan yang terindah. Ubah aku Yesus sesuai kehendak-Mu, sebab ku percaya masa depanku ada padamu. Percaya padamu atas semua rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau berikanku masa depan yang terindah. Bapak, dengan hormat saya sebut namanya Bapak Pendeta Nepatola Bawa STH MM, dalam hal ini sebagai Ketua BPMS GTM. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada, dengan hormat saya sebut namanya Bapak Ponatua Martinus Tiranda SIP, dalam hal ini sebagai Ketua PKB Sinode GTM. Ucapkan selamat datang kepada Indona Sindaga Manik Parondo Bulawan. Dengan hormat kami sebut namanya Ibu Elizabeth Dematako S. Pekerja majelis klasis, badan pekerja majelis jemaat, pengurus kategorial, camat, kepala desa, tokoh adat, dan seluruh hadirin yang kami cintai. Kami segenap seluruh warga jemaat Moria Busu mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk meluangkan waktu untuk ikut dalam acara pentabisan gedung gereja Toraja Mamasa Jemaat Moria Busu Mesakada tanggal 2 Juli 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama tarian kreasi penyambutan oleh pemuda Jemaat Moria Busu. Dengan kasih kami persilakan.
segenap hadirin, undangan dan jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bersama-sama akan memulai liturgi ibadah pentabisan gedung gereja Jemaat Muria Busu 2 Juli 2022 pada saat ini. Memulai liturgi kita pada saat ini, saya persilakan jemaat kita bersama-sama menyanyi dari nyanyian yang sudah kita pegang bersama-sama. Tuang madua, anak tambah kiwasan kebuang tadi potua angkata. Dia mapia, sisa masih panjung lama sana. Dengan antuna kedako alokasi tangguhan, biolino tanggalako manama. Mapia, mesakara di potuo angkanta. Mapia, mapia, sisa lama si pantula masana. Sisa lama si pantula masana. Sisa lama si pantula masana. Si kadang pikirin selalu tonton surga dengan gambar aturan lima kilo. Mapia, desa kada di potuo angkanta. Mapia, mapia, sisa lama si pantula masana. Bapak Ibu dalam keadaan berdiri terus. Yesus Kristus Kepala Gereja telah memanggil dan mempersekutukan kita dari berbagai latar belakang untuk memuji memuliakan nama-Nya. Hari ini kita bersyukur karena gedung gereja Jemaat Muria Busu ini dapat dirampungkan dan akan ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus untuk menjadi rumah ibadah dan pusat pelayanan. Kembali kita memuji Tuhan dari Mazmur 122, memuji Tuhan secara berbalasan demikian. Betapa disenangi tempat kediaman ya Tuhan semesta alam. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Tuhan. Lewat nyanyian PKJ nomor 7 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya, Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwa. Dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, ingatlah firman Tuhan ini, Mazmur 127 ayat 1. Tuhan yang mengawal kota
sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal jemaat busuk, maka sia-sialah jemaat busuk mengawal. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan segera memasuki prosesi penandatanganan prasasti. Untuk itu, kami meminta kesediaan dengan hormat kami sebut namanya Bapak Pendeta Depatola Pawa STHMM untuk penandatanganan. Terima kasih. Tetap di tempat. Selanjutnya kita hadirin dimohon berdiri. 1, 2, 3. Iya, berikan aplaus yang meriah. Tunggal, saya Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa, Pendeta Depatola Pawa, membuka gedung gereja Jemaat Moria Pusu di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan segera memasuki gedung gereja. Supaya masuk raja kemuliaan, saudara-saudara, masuklah ke dalam gedung gereja milik Tuhan ini dengan hati yang penuh syukur. Tuhan Yesus berkata, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, gedung gereja ini adalah milik-Mu. Kuduskanlah dan sucikanlah agar melalui dan di dalam gedung gereja ini nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan disaksikan. Berkatilah agar rumah-Mu ini
di rumahmu ini seluruh umat belajar kebenaran firman-Mu, takut kepada Tuhan, dan mengasihi Engkau dengan saling mengasihi sebagai saudara. Kiranya umat-Mu dapat bertumbuh dalam iman, dalam kesetiaan, melaksanakan tri panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Atas nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Minggu kita lalu kemudian dilanjutkan oleh KOR BPGTA. Dipersilahkan betul-betul sekolah minggu dan KOR BPGTA. Mazmur 134 ayat 1 sampai 3. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan. Pada waktu malam, angkatlah tanganmu di depan kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan engkau dan siang.
Saudara-saudara, marilah kita mengucapkan janji kita bersama-sama demikian. Kami percaya bahwa gedung gereja ini ada semata-mata karena anugerah Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami berjanji memelihara kekudusan dan kesucian gedung gereja ini sebagai milik Tuhan. Kami berjanji memakai gedung gereja ini sebagai tempat bersekutu, bersaksi dan melayani dalam terang firman Tuhan. Kami berjanji menjadikan gedung gereja ini sebagai tempat memberi dan menerima iman, pengharapan dan kasih. Kami berjanji menggunakan gedung gereja ini sebagai tempat merayakan sakramen perjamuan kudus dan baptisan kudus. Jemaat persilakan duduk. Mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Allah, Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh. Buktikan kepada dunia bahwa Engkau ada, Engkau hadir di Busu di sini, di wilayah, di tempat ini dan bahkan di daerah kami. Tuhan telah memakai semua jemaat di dalam pembangunan gedung gereja dari sejak awal direncanakan sampai pada saat ini kami boleh bersukacita mentahbiskannya di dalam dan bersama dengan Tuhan Kristus firman yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, saya akan membaca kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Lalu kemudian ini dua pasal, jadi saya akan berusaha untuk membacanya. Kitab Hagai pasal 1. Ajakan membangun kembali bait suci, bait Allah atau Baitullah. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai Nabi, kemudian pagi, dan kepada Yosua bin Yozadak imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa kurang hasil. Ia untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaan. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Mana keadaan? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gandang, hanya ada 10, dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencerok 50 takal, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari ini yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon
pohon zaitun belum berbuah, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Luar biasa firman Tuhan ini. Bapak Ibu, itulah firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita semua. Berbahagialah yang mendengarkan, merenungkan, mengamalkan kebenaran firman Tuhan baik siang maupun malam. Haleluya. Bapak Ibu Shalom. Saya tidak tahu berapa lama gedung E ini dibangun. 15 tahun. Apakah itu cukup lama atau singkat? Relatif ya. Ada yang sampai 50 tahun, ada yang sampai 20 tahun, ada yang sampai 10 tahun, ada tergantung. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menarik sekali kita belajar dari umat Israel. Catatan yang pertama adalah bahwa ternyata ada hubungan antara memperhatikan rumah Tuhan dengan berkat Tuhan. Dia hubungannya, akasina kuat tahu dia dengan hubungannya. Membaca firman Tuhan ini jelas sekali. Teguran Tuhan melalui Nabi Hagai kepada Israel adalah karena mereka menterlantarkan pembangunan Baitullah. Karena mereka tidak peduli kepada pembangunan Bait Allah. Karena mereka menomorduakan pembangunan rumah Tuhan. Sehingga Tuhan menegur mereka melalui nabi, melalui hamba, dan mengingatkan mereka bahwa sia nate natambah buat dewata karena kalian tidak mendahulukan Tuhan dalam hidup. Sementara ketika umat ditanya apakah semua umat Israel percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit, bumi serta segala isinya, pasti semua mengatakan amin. Itu liturgi Israel sama dengan Islam. Ketika merespon firman Tuhan ada amin, itu sakral. Apakah jemaat Tuhan percaya bahwa yang menjadikan langit, bumi serta segala isinya adalah Tuhan yang ada, yang bertahta di kerajaan surga? Maka semua kita akan mengatakan amin. Tetapi mengapa umat Israel menomorduakan itu, tidak mempedulikan itu? Maka Tuhan mengingatkan mereka. Indamu saya ini, kalau Rasul mengatakan begitu, tidak dengan hubungannya, ada hubungannya. Orang yang acuh tak acuh terhadap pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, mungkin dia kelihatan diberkati, tapi sebenarnya dia tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Kenapa? Dia tidak pernah merasakan sukacita di dalam kehidupannya. Coba kita lihat di sini, saudara-saudara, menarik sekali. Tuhan mengatakan, sudah saatnya kah kalian menikmati rumahmu sendiri-sendiri, berkat Tuhan sendiri-sendiri, tetapi tekwa untilalai dewata. Kalian tidak mengingat rumah Tuhan yang menjadi sumber segala-galanya dalam hidup. Dan akhirnya kita lihat di sini, sadarlah umat Tuhan ini. Mereka menyadari teguran Tuhan. Kenapa baik salah Tuhan dia iya. Maka di tabanuan kai si malikin sapu gedung gereja kai, pastor di gereja masih begitu-begitu. Saya tidak tahu di sini ada pastori pendeta. Gedung gereja harus bagus. Karena itu cermin iman jemaat.
Rumah pendeta juga harus bagus, karena itu dapur teologi jemaat. Ketika ini dua-dua didahulukan oleh jemaat, maka berkat-berkat Tuhan akan selalu mengalir dalam kehidupan setiap anggota jemaat tanpa kecuali. Amin. Harus diaminkan, karena ini firman Tuhan. Jangan merasa karena punya kemampuan, kekuatan apa di dalam hidup kita lalu kemudian kita katakan potensi para lebih dewasa. Kan banyak orang yang betul-betul ide mendewatannya yang nomor 2 ya. Firman Tuhan ini Bapak Ibu mengingatkan kita, dahulukanlah Tuhan di dalam kehidupan. Karena kalau kau mendahulukan Tuhan, maka pasti Tuhan yang kau dahulukan itu, yang kau imani sebagai sumber segala berkat dalam hidupmu, maka dialah yang akan mengalirkan berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam tugas, dan dalam semua hal yang kau lakukan. Bahkan kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, kesaksian firman Tuhan, alam semesta ini semuanya ada di dalam kekuasaan Tuhan. Bahwa ketika umat Tuhan dekat kepada Tuhan, mengingat Tuhan, mendahulukan Tuhan, caranya bagaimana? Ya dimulai dari rumah Tuhan. Saya yakin bahwa gedung gereja yang dibangun itu 15 tahun ya. 15 tahun menurut saya waktu yang singkat. Itu singkat menurut saya. Tetapi ya mungkin orang bisa melihatnya terlalu lama. 15 tahun dibandingkan dengan banyak jemaat kita di tempat lain, ada sampai katakan tadi di beberapa jemaat yang kami kunjungi itu ada sampai 50 tahun belum berdiri. Tapi apakah kemudian kita mengatakan bahwa jemaat-jemaat ini tidak bukan? Itu proses, karena masing-masing jemaat punya berkat-berkat tersendiri dalam hidupnya. Tetapi yang saya mengatakan Bapak Ibu adalah bahwa dengan berdirinya gedung gereja ini, kiranya ini betul-betul menjadi cermin, menjadi gambaran, menjadi tanda kualitas kehidupan iman jemaat. Jika melihat ini, siapa yang tidak bangga? Saya menjadi anggota jemaat di sini, bangga tahu untuk boleh mengingat gereja, malaikat gereja. Saya naik di mimbar ini pertama kali, masuk gereja ini pertama kali. Mohon maaf, ke depan mungkin saya sudah akan sering lewat. Bertobat tahu deh. Tapi kan masih baru juga saya di sinodus. Ini termasuk dengan gereja yang nikmat. Saya berkhotbah di sini enak sekali karena biasanya orang buat mimbar Bapak Ibu itu terlalu sempit, mak atau malompok leher. Sekarang di dalam dia akan begini. Kecuali kalau orang yang senang tidak bergerak-bergerak. Tapi gedung gereja ini mimbarnya memang ini sangat Lutheran. Lutheran itu coba lihat gedung-gedung gereja saudara-saudara kita dari HKBP itu reformasi Lutheran. Kurang lebih sama dengan Calvinis. Calvin biasanya ini keluar, ya. Tetapi yang saya mengatakan ini gedung gereja dengan mimbar, dengan peralatan-peralatan yang ada yang luar biasa. Semoga ini betul-betul menjadi gambaran iman jemaat Tuhan di Boso. Amin. Sehingga jemaat Tuhan ini akan disinggahi oleh banyak orang. Sebabnya di salah satu klausul di liturgi kita itu untuk jemaat-jemaat yang ada di pinggiran jalan, ketika orang tiba-tiba lewat dia sudah duluan, saya mau ke Makassar, tetapi saya usahakan supaya saya pas dapat jam 9 di Usum. Dari komitmen kan Pak Wati, betapa kan ditang Pak Wati deh, dengan saya dengan Sulaiman berarti komandan. Kalau Ibu Dewan dengan kita? Saya Pak. Sering dengar. Nah, jadi memang ini sangat strategis Bapak Ibu, luar biasa sekali strategis. Jadi ketika ada jemaat yang tiba-tiba masuk, kami menyambut dengan penuh sukacita. Edisan sepembentuk dengan tamu juga kami lempang, dia sudah rencanakan masuk di sini. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi jemaat Tuhan.
yang datang beribadah pada saat itu, khususnya yang baru pertama kali datang beribadah di rumah ibadah ini, maka disuruh berdiri. Karena memang strategis sekali gedung ini. Nah, saudara-saudara, saya sebagai ketua BPMS saya sangat bangga dengan gedung ini. Dan tentu itu tidak menjadi kesombongan karena itu beda, tapi menjadi kebanggaan iman kita. Dan kiranya ini menjadi tanda bahwa memang inde tobuswe, inang simpayuluya dewata. Dia dahulukan Tuhan, dan karena itu pasti imbasnya, berkatnya kepada jemaat-jemaat kita atau kepada jemaat kita. Dan kita harus mengamini firman Tuhan ini, bahwa ketika kita memuliakan Tuhan, mendahulukan Tuhan, tidak melupakan Tuhan sebagai yang terutama dan yang pertama dalam hidup kita sama dengan umat Israel, berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Jangan seperti banyak orang yang mengatakan bahwa tak ada hubungan indemanya kepemilikan kita dengan membangun sewa atau lahan. Tidak ada. Orang yang acuh tak acuh terhadap pekerjaan Tuhan, terhadap pelayanan Tuhan pasti beda. Dan seperti yang disaksikan di sini, ada berkat Tuhan tapi seolah-olah tidak ada. Tidak pernah merasa puas dalam hidup ini. Mengapa? Karena dia tidak dimampukan untuk memandang segala sesuatu dari kacamata iman. Orang yang dekat dengan Tuhan Bapa itu, orang yang memuliakan Tuhan, orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan, yang selalu berdoa kepada Tuhan, maka dia akan dimampukan untuk memandang kehidupan ini dari sisi Tuhan. Dan tentu orang yang jauh dari Tuhan, maka kecenderungannya dia akan selalu memandang hidupnya dari sisi kekuatan dan kemampuannya. Dan itu sebabnya ada begitu banyak orang yang stres. Ada banyak orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya. Mengapa? Karena dia mengandalkan kekuatannya, kemampuannya. Apalagi kalau dia dulu menjadi orang yang hebat, orang yang kaya, orang yang ada segala-galanya. Lalu kemudian dia tiba-tiba sudah tidak punya apa-apa dan dia jauh dari Tuhan, maka dia akan menjadi orang yang stres. Tapi saudara-saudara, kalau kita mendahulukan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita hidup dalam Tuhan, kita memperlihatkan simbol-simbol bagaimana kita memuliakan, mendahulukan Tuhan dalam hidup kita itu, maka kita pun akan cenderung untuk memandang segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Bahkan orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu, ketika dia mengalami penderitaan, maka dia mampu menghayati penderitaan di dalam bersama dengan Tuhan. Ketika dia sakit, dia mampu memandang sakit itu di dalam dan bersama dengan Tuhan. Ketika dia bangkrut, dia mampu memandang bangkrut itu di dalam dan bersama dengan Tuhan. Ketika dia kecelakaan, dia mampu memandang bahwa kecelakaan itu terjadi di dalam dan bersama dengan Tuhan. Jadi segala perkara kehidupan itu dia pandang dari sisi Tuhan. Mengapa? Karena memang dia menjadikan Tuhan sebagai hidupnya, sebagai sumber segala-galanya dalam hidup, dan itu dimulai dari mempermuliakan Tuhan dengan kesetiaan di dalam pelayanan. Tentu kami percaya bahwa Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan di sini merefleksikan firman Tuhan. Buktinya di gereja berdiri mereka. Sekali lagi, waktu 15 tahun itu menurut saya singkat. Dan semoga inilah yang menjadi gambaran cerminan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan setiap warga jemaat Tuhan di sini. Saya kunci Bapak Ibu di pasal 2 tadi. Karena itu Tuhan mengatakan begitu kepada saya. Lambukti karena ini, maka dimulai tolakmu peletakan batu pertama baik Allah. Lambuktikan bahwa betul-betul Tuhan memberkati kita, dan itu di alam. Terbalik dari selama ini kalian mengabaikan pembangunan
pembangunan bait Allah atau menomorduakan pembangunan bait Allah, makanya kalian tidak terlalu diberkati oleh Tuhan. Lihatlah keadaan firman Tuhan mengatakan, mulai sekarang, dikatakan mulai hari ini karena sudah dilakukan pembangunan bait Allah, sudah dimulai dengan melibatkan banyak orang. Siapa dilibatkan di situ? Ada pemerintahnya, ada pendetanya, penatuannya, ada kiakin, keilanasan. Karena ada bupati, atau bupati, supaya kalau bupati nanti soleh Edis bisa tahu kita punya atau setmen dijual. Ada wakil bupati, kemudian ada nabi, ada imam. Bapak Ibu, apa bedanya imam dengan nabi? Imam itu adalah orang yang dipilih Tuhan membawa persembahan umat kepada Tuhan. Imam, jadi dari jemaat, dari umat kepada Tuhan. Untuk bisa diterima persembahan di hadapan Tuhan, itu hanya bisa melalui imam di dalam bait Allah. Beda dengan nabi. Nabi itu adalah orang yang datang dari atas atau yang menjadi perantara antara Tuhan, firman Tuhan dari atas kepada umat. Kalau ada umat Tuhan yang lalai atau yang melakukan kesalahan, maka nabi diperintahkan oleh Tuhan untuk mengingatkan, nabi, pakilala itu jemaat busuk, apabila jemaat tamu kilala jewata, itu tugasnya imam. Dan di sini ada tiga, ada bupati Serubabel, kemudian ada Nabi Hagai, lalu kemudian ada Yosua, imam. Luar biasa. Inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk membangun kembali bait Allah. Dan sejak dimulainya pembangunan bait Allah di Yerusalem, maka pada saat itulah betul-betul berkat Tuhan diterima dan dialami oleh setiap umat Tuhan. Artinya, Bapak Ibu, dari sejak ditahbiskannya gedung gereja Jemaat Mulia Bussu di sini, kita semua harus mulai mengimani bahwa dari tempat inilah kita akan terus-menerus merasakan, menikmati dan mengalami berkat-berkat Tuhan, baik secara jasmani maupun secara rohani dalam kehidupan setiap pribadi, setiap keluarga, bahkan kita sebagai jemaat Tuhan. Amin. Aminkah orang Bussu di luar, jemaat Bussu? Amin ya. Tuhan Yesus akan memberkati jemaat ini, dan Tuhan Yesus juga akan memberkati untuk terus menjadi berkat bagi sesama. Dimuliakanlah Tuhan. Amin. Mari kita mendengarkan persembahan pujian berturut-turut. Kita mulai dari persembahan KOR PBR kita. Di dalam kasih-Mu.
Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita semua. Juga mengingatkan kepada kami bahwa ketika mereka bertobat, berbalik kepada Tuhan dan kembali memuliakan, mendahulukan Tuhan dalam hidup pribadi dan keluarga mereka, maka pada saat itu jugalah berkat-berkat Tuhan terus dinikmati, dialami dan dirasakan dalam sepanjang kehidupan umat. Jika mereka menyatukan hati mereka untuk memuliakan Engkau, setiap pribadi, setiap keluarga dalam ikatan kekeluargaan di dalam Tuhan, bersama-sama membangun gedung gereja, rumah milik Tuhan ini, bagi banyak orang yang melihat, yang memandang keindahan dan kemegahan gedung gereja Jemaat Muria Busulis, gedung gereja milik Tuhan. Setiap pribadi, setiap keluarga jemaat telah mengambil bagian, mempersembahkan seluruh hidup mereka, dan bersama-sama di dalam semangat kebersamaan, bergandengan tangan dari sejak awal dengan orang-orang tua kami, bahkan yang mungkin sudah mendahului kami menghadap Tuhan, sehingga kami boleh bersama menyaksikan kemuliaan pada saat itu. Siapapun kami Tuhan, dan sekecil apapun peran dan kerja kami sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami. Kaulah yang telah bekerja di dalam dan melalui setiap kami, dan bahkan juga telah bekerja di dalam dan melalui setiap pribadi-pribadi yang diberikan sokongan, bantuan, sumbangan dalam rangka pembangunan gedung gereja. Jadi bekerja sama dengan panitia pembangunan di sini, dengan jemaat, dan mereka boleh menyalurkan persembahan-persembahan mereka sampai gedung gereja ini boleh berdiri megah karena semangat bersemangat dan keluarga. Bahwa ketika kami memperhatikan Engkau, memuliakan Engkau, maka kami percaya juga bahwa Engkau akan memberkati setiap orang yang telah melayani Tuhan melalui pembangunan gedung gereja. Masih ada beban tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami ke depan. Kiranya Tuhan terus dan terus memberkati jemaat. Gedung gereja ini sudah boleh rampung. Kami boleh menyaksikan dan bersama-sama memuliakan Tuhan, menyembah Engkau. Kiranya sesuai dengan janji iman jemaat tadi, bahwa dengan berdirinya gedung gereja yang megah ini sebagai cerminan kemuliaan Tuhan, maka setiap anggota jemaat bersama dengan semua hamba-hamba bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk memanfaatkan gedung ini sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lanjutkanlah pemeliharaan dan berkat-berkat kepada semua anggota jemaat Tuhan di Jemaat Muria Busulis. Tuhanlah yang akan terus dipermuliakan di jemaat Tuhan di sini. Kami mohonkan berkat bagi mereka semua. Bapa, ketika kami ingin kembali ke tempat kami sebentar dengan penuh sukacita, kami percaya Tuhan akan terus memberkati kami sekalian. Doa untuk hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang melayani di klasis di jemaat ini, biarlah mereka terus melayani Engkau dengan setia, dengan kerendahan hati, dan terus memuliakan Engkau dalam seluruh pengabdian dan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kekasih jiwa kami yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
10/9 BPMS PTM 07/2022 bahwa dalam kasih Allah Tritunggal pada hari ini Sabtu 2 Juli tahun 2022 selaku Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa atas nama Gereja Toraja Mamasa kami melaksanakan pentahbisan gedung Jemaat Moria Busu Klasis Sindagamani 3. Kiranya kasih dan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja dialami di jemaat ini. Jemaat Moria Busu 2 Juli 2022 Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa Pendeta di Patola Pawa Ketua Umum disaksikan oleh Ketua BPMK Sindagamani 3 kemudian Ketua BPMJ Moria Busu. Apakah mungkin kita tanda tangan di mana? Boleh. Jadi kita tanda tangan Bapak Ibu. Ada 3 Ketua BPMK, Ketua BPMJ. Memberi persembahan khusus kita dengan menyanyikan PKJ 27 sambil Bapak Ibu jemaat Tuhan diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur dan persembahan khusus kita. Bersorak-sorai bagi rajamu.
mengucapkan terima kasih kepada paduan suara dari jemaat rantai yang telah menggunakan Tuhan pada kesempatan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita memberikan persembahan syukur kita baik dalam bentuk natural maupun dalam bentuk uang, sambil mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Jemaat 1964, apalah arti ibadah? Terima kasih Tuhan karena Engkau telah membuka hati kami memberikan persembahan syukur kami. Dan Bapa, persembahan kami tidak akan menjadi kekurangan bagi kami, tidak akan menjadi kelebihan bagi kami, tetapi kami memberi dengan sukarela dan bersukacita dan demi kemuliaan nama Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami berdoa melalui nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Amin. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dalam jaminan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oh
yang telah boleh mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah kita saat ini akan menjadi berkat kita bawa pulang dalam kehidupan kita masing-masing. Kita mengakhiri ibadah kita dengan menjadikan pelengkap Kidung Jemaat 180 ayat 1. Adapun susunan-susunan acara yang akan kita lalui, yang pertama yaitu ibadah yang sudah kita laksanakan. Acara yang kedua yaitu lelang. Acara yang ketiga pembacaan sejarah Jemaat Muria Busuk. Acara yang keempat hiburan dari anak sekolah minggu. Acara yang kelima sambutan dan laporan. Sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Pentamisan Gedung Gereja Jemaat Muria Busuk. Sambutan yang kedua dari Bapak Ketua Umum BPMS GTM. Sambutan yang ketiga dari pemerintah yang akan dibawakan oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Mamasa. Dan acara yang terakhir istirahat. Untuk itu kita masuk dalam 20 satu kali, 22 kali, 23 kali. Nama dihargai. Tidak? 100 satu kali, 102 kali, 103 kali. Dihargai. Tidak? 50 satu kali, 52 kali, 50. Dihargai. 100.000 satu kali, 100.000 dua kali, 100.000 tiga kali. Bapak Ketua BPK Dagangan Tidak. 100.000 satu kali, 100.000 dua kali, 100.000 tiga kali. Ibu di depan. 200 satu kali, dua kali, 200 tiga kali. Nama? Pak Kepala Desa. Sejarah perjalanan dan berdirinya Jemaat Muria Busuk. Pada sekitaran tahun 1900-an, para tokoh gereja, tokoh masyarakat, dan tokoh adat di Jemaat Damak-Damak dan Sindakamani pada umumnya membuka busuk yang kala itu masih hutan belantara, karena dianggap busuk akan memberikan berkat kehidupan untuk warga jemaat. Dan pada masa itu orang-orang tua warga jemaat mulai membuka atau urabang pangalak busuk. Selama dalam proses pembukaan, warga jemaat mengandalkan gotong royong atau makulelenan dengan menggunakan peralatan manual seadanya seperti menggunakan wase, parang, sikopang, dan peralatan lainnya. Dengan semangat kekristenan dalam memenuhi tuntunan tugas bersaksi, bersekutu, dan melayani, warga jemaat menjadikan rumah-rumah warga sebagai tempat beribadah. Dan sering juga warga jemaat kembali ke kampung Sindakamani Damak-Damak pada setiap hari Sabtu untuk beribadah hari Minggu ke jemaat asal di Sindakamani. Dengan melihat keadaan warga jemaat yang tidak menempuh tempat untuk beribadah, maka warga jemaat bermusyawarah dan memperoleh kesepakatan untuk
membuka bangku pelayanan di Busu ke Majelis Jemaat Damai. Dan pada akhirnya pada tahun 1973 diizinkanlah dari Jemaat Damai Klasis Sindagamani untuk membuka bangku pelayanan di Busu Tanda Sawu. Dan didirikan lagi gereja darurat yang pada saat itu dilayani oleh 2 orang, yaitu Bapak Sebel Desaratu dan Estefanus. Pada saat itu sekitar 10 kepala keluarga. Pada tahun 1976 warga jemaat sepakat untuk memindahkan gedung gereja Busu Tanda Sawu, dan setelah itu resmi menjadi cabang kebaktian. Pada saat itu para warga jemaat tersebar masing-masing membuat pondok atau rumah dari Busu Tanda Sawu sampai Busu Tanda Damai. Dengan mempertimbangkan jarak yang terlalu jauh dari Busu Tanda Damai ke gereja yang saat itu berada di Busu Tanda Sawu, maka warga jemaat yang berada di sekitar Busu Tanda Damai meminta lagi untuk membuka bangku pelayanan. Dan akhirnya pada tahun 1976 dibukalah bangku pelayanan di Busu Tanda Damai atas izin Majelis Jemaat Damai. Berdirilah bangunan gereja darurat yang pada saat itu dilayani oleh Bapak Lambertus, Bapak Eli Abraham, dan Bapak Habel, yang melayani sekitar 20 kepala keluarga. Dan pada tahun 1982 dipindahkan bangunan gereja Busu Tanda Damai, dan juga saat itu resmi menjadi cabang kebaktian. Ternyata 2 cabang kebaktian. Dengan berjalannya waktu, sebagian warga jemaat kembali ke Damai, Sindagamani, dan ada juga yang pindah ke Mamuju. Sehingga jumlah warga jemaat semakin berkurang. Dengan memperhatikan jumlah warga jemaat yang tidak lagi memungkinkan menjadi 2 cabang kebaktian, maka warga jemaat sepakat untuk bergabung. 2 cabang kebaktian menjadi 1. Akhirnya pada tahun 1984 cabang kebaktian Busu Tanda Sawu bergabung ke Busu Tanda Damai, sehingga di Busu hanya ada 1 cabang kebaktian. Seiring berjalannya waktu, mulailah muncul rencana warga jemaat untuk kembali memindahkan bangunan gedung gereja ke sekitaran Jalan Poros oleh wali Mamasa dengan alasan dekat dengan jalan raya. Tetapi tidak semua warga jemaat setuju. Saling mempertahankan antara warga jemaat yang berada di sekitar Busu Tanda Damai dengan warga jemaat yang berada di sekitar Jalan Poros. Dilakukanlah musyawarah jemaat, dan pada akhirnya bersepakat untuk memindahkan bangunan gedung gereja di tengah. Ternyata setujulah di tengah antara Jalan Poros dengan gereja Busu Tanda Damai. Dilakukanlah 1 kali gotong royong, perataan tanah atau marantean yang akan ditempati bangunan gereja. Tetapi pada saat itu kembali mengalami kendala, karena masih ada warga jemaat yang menginginkan kalau gereja dipindahkan ke sekitaran Jalan Poros. Warga jemaat kembali melakukan musyawarah, dan terciptalah kesepakatan untuk memindahkan gereja ke sekitaran Jalan Poros. Maka tepat pada tanggal 2 Agustus tahun 1990 dipindahkanlah bangunan gereja Busu Tanda Damai ke Jalan Poros atau tempatnya sekarang.
dan juga bersamaan berubahnya status jemaat menjadi jemaat resmi dan diberi nama jemaat Busu Klasis Sindagamani. Jadi masih Busu Bapak Ibu, sabar. Setelah berubah status menjadi jemaat penuh, maka mulailah warga jemaat membangun gedung gereja yang permanen dengan bergotong royong, bekerja sama bahu membahu, dan terlebih mengandalkan Tuhan dalam perencanaan pembangunan gedung gereja. Akhirnya pada tanggal 22 bulan 7 tahun 1995, gedung gereja jemaat Busu ditabiskan. Masih jemaat Busu. Jumlah kepala keluarga pada saat itu yaitu 37 kepala keluarga. Dan juga pada saat itu jemaat Busu berubah nama menjadi Jemaat Maria Busu Klasis Sindagamani II, yang artinya warga jemaat Busu membangun gedung gereja di atas Gunung Moria dengan penuh berkat. Dan ini artinya tahun demi tahun yang berlalu, warga jemaat hidup dalam damai dan jumlah warga jemaat kian bertambah, sehingga gedung gereja yang ada mulai tidak mampu untuk menampung warga jemaat, apalagi ketika ibadah besar gerejawi seperti Natal dan Paskah. Akhirnya para tokoh jemaat, majelis, dan seluruh warga jemaat bermusyawarah dan sepakat bahwa dengan mensyukuri berkat Tuhan yang melimpah bagi warga jemaat, maka kita akan mampu untuk kembali membangun gedung gereja yang lebih besar. Dan akhirnya pada tanggal 28 April 2007 dilakukanlah ibadah peletakan batu pertama. Dan dengan moto sitaib sipakasal serande maya-maya, mensyukuri berkat Tuhan serta selalu mengandalkan Tuhan dalam pembangunan gedung gereja Jemaat Maria Busu, akhirnya pada tanggal 2 bulan Juli tahun 2022 saat ini gedung gereja Jemaat Maria Busu ditabiskan. Jadi demikianlah sejarah perjalanan dan berdirinya Jemaat Maria Busu. Tuhan Yesus memberkati. Kami kembalikan ke pengarah acara dengan ucapan terima kasih.
sambutan dan laporan. Sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Pentamisan Gedung Gereja Jemaat Mulia Khusus dengan hormat dan dengan kasih saya sebut namanya Bapak Octavianus. Dengan kasih saya persilakan. Terima kasih atas yang diberikan. Saya persingkat saja waktu karena mungkin sudah setengah 2. Karena Pak Wali sudah ngomong juga sama saya, jadi saya akan persingkat waktu. Ketua Departemen Pawang SPH Bapak Saudari yang kami hormati Bapak Pendeta Klasis Sinjalmani 1 dan Klasis Sinjalmani 2 beserta jajarannya, yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Mamasa, Ibu Elis Depatako, yang saya hormati pimpinan APMS Malabo, Ibu Damaris, dan seluruh undangan yang hadir pada hari ini. Saya mengaturkan banyak terima kasih kami dari Panitia Pentamisan. Sungguh tidak banyak, saya tidak bisa mengucapkan begitu indahnya acara pada pagi hari ini sampai saya nggak betah melihat orang, karena pekerjaan ini yang perlu saya lakukan sampai saya tidak tahu apa yang saya mengucapkan. Saya cuma bisa bilang kami bersama majelis, pendeta, anggota jemaat mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Salut. Terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia Pentamisan yang singkat. Dan kita masuk dalam sambutan yang kedua dari Bapak Ketua Umum BPMS GTM. Dalam hal ini dengan hormat saya sebut namanya Bapak Pendeta Depatola Pawang SPH BPM. Singkat. Pak Wakil Bupati yang saya hormati, terima kasih Ibu Elizabeth Dona Sidaramanik dan juga Kata Dewa, saya hormati. Itu Pak Camat lagi nanti. Pak Camat, kalau hadir di luar, di dalam, Ibu Pertamina, juga dirisan Ibu Pertamina, Ibu Pelaris, Bapak Ibu segenap keluarga besar jemaat Tuhan dengan Mulia Khusus. Kami hanya atas nama Badan Pembinaan Majelis Sinode mengucapkan selamat untuk ketahbisan gedung gereja ini. Saya sudah sampaikan tadi bahwa inilah
hasil buah-buah iman kita semua, jaminan iman, kemuliaan Tuhan. Dan harapan kami hidup gereja ini betul-betul menjadi pusat pelayanan, pusat kesaksian, pusat persekutuan yang dispiriti oleh semangat kasih. Ingatlah semua pergumulan persoalan harus diselesaikan dalam jemaat. Biasa banyak orang tidak menjadikan gereja sebagai wadah untuk itu. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa gedung gereja ini juga harus menjadi wadah semangat spirit keutuhan dan persatuan kita sebagai gereja. Termasuk di dalam memikirkan banyak hal, pergumulan kita baik dalam gereja dan juga pergumulan kita di tengah-tengah bangsa dan negara. Dan lebih khusus lagi dalam menuju tahun 2000 berapa? Tahun 2024. Selalu saya ingatkan Bapak Ibu, kita harus berkomitmen bersama, semangat keutuhan dan persatuan harus kita mulai hayati bersama dari saat ini bahwa tahun 2024 maka yang akan menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamasa adalah warga gereja Toraja Mamasa. Mungkin ini dilihat terlalu lancang, tetapi di mana-mana saya sudah sampaikan. Dan saya akan komitmen sampai betul-betul yang dulu itu adalah warga gereja Toraja Mamasa menjadi bupati dan wakil bupati Mamasa. Sudah cukup kita kasih waktu untuk orang lain. Saatnya warga gereja. Amin. Terima kasih. Selamat berkati. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum BPM. Dan kita masuk dalam sambutan yang ketiga dari pemerintah. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Mamasa sekaligus Ketua Umum PKB Gereja Toraja Mamasa. Saya sudah menunggu sambutan saya berakhir. Yang saya hormati Bapak Ketua Sinode Gereja Toraja Mamasa, Bapak Pendeta Ketua seluruh pendeta yang ada yang saya hormat. Ya ini kalau dalam keluarga ini saya paling takut ya Iris yang juga kenal sudah kembali kepada PD dan juga sesungguhnya di lingkungan saya berkebutuhan di Indonesia sebagai bagian dari persekutuan perempuan gereja Toraja Mamasa dan juga tetangga saya di Damaris pertandingan yang lagi di boykot yang saya kasih dalam surat. Terus juga klasik sebagaimana 3 dan BPJ Jemaat Korea yang saya kasih serta seluruh warga jemaat yang ada di dalam gedung maupun ada di depan, di belakang dan di mana saja yang saya kasih dalam surat. Saya tidak akan bicara sebagai pemerintah karena ketua majelis di tempat ini adalah kepala desa. Tugas saya sebagai bupati sudah diwakili oleh kepala desa di jemaat ini depan kepala desa. Ini contoh mestinya sebelum mulai Kabupaten Mamasa, kepala desa dan pemerintah itu harus dekat ke gereja supaya mudah berkomunikasi dengan warga masyarakat di gereja. Saya kira kalau setelah sidang 1, 2, 3 semua majelis kepada saya akan berbicara sebagai ketua persekutuan kaum bapak. Nah, ini saya agak malu karena dari semua organisasi kategorial hanya PKB yang tidak ada. Selalu saya berpikir ini kenapa sampai bangunan gereja dibangun selama 15 tahun. Enggak, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Siapa yang pengurus PKB bisa jawab itu? Kenapa bisa dibangun selama itu? Ya, tadi saya bilang sampai dulu. Kalau 15 tahun 92 perkara. Kalau masing-masing 10 juta saja satu perkara.
bagi 15 kecil. Karena tadi saya lihat tela itu tidak ada yang di atas tidak ada di bawah 100.000. Jawabannya Pak Desa adalah yang kemudian. Inilah saatnya sesungguhnya Persekutuan kaum Bapak lebih banyak berbicara tentang peningkatan ekonomi jemaat. Saya sebenarnya dengan Pak Desa bahwa kita bangun gereja saja 15 tahun lamanya. Itu bukan salah. Kita kemudian ada kesadaran yang mesti kita bangun bahwa ekonomi itu penting dalam gereja. Dan ini tugas Persekutuan kaum Bapak. Nah, bagaimana mau berdaya kalau partai saya tidak dihafal? Sehingga di luar tadi saya agak mau bicara dengan Ketua Persekutuan kaum Bapak, termasuk Bapak-Bapak tadi yang menunggu dengan ini sambutan. Saya sampaikan Persekutuan kaum Bapak di tingkat sinode selain pembinaan fokus pada upaya peningkatan ekonomi jemaat. Saya tahu apa masalahnya jemaat ini, kenapa lama baru menghabiskan. Karena Bapak sering ketemu saya. Bukan orang jemaat yang tidak mampu, tapi ada sesuatu yang ditunggu yang tak kunjung datang. Baik Bapak, baiklah. Nah, sehingga saya berharap di acara berikut saya hadir dalam acara Persekutuan kaum Bapak. Kita diskusi tentang peningkatan ekonomi jemaat dan apa yang bisa kita lakukan secara bersama. Pada tahun depan PKB Sinode Gereja Toraja Makassar akan menyiapkan dana pemberdayaan ekonomi yang akan dipinjamkan, bukan diberikan, dipinjamkan kepada jemaat. Karena kalau dihibahkan tidak siap berhasil. Maka indah ya mesti kita kerja semakin kita kembali. Dan itu yang kami putuskan di PKB Sinode. Dan saya berharap Persekutuan kaum Bapak tempat ini merespon ini, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama saya tunggu dan kita diskusi di sini karena memang saya ada di kanan itu juga dalam rangka diskusi ini. Supaya apa yang disampaikan Pak Pendeta tadi itu terwujud. Kalau Simnan itu dia gubernur ketua Persekutuan kaum Bapak, saya di Makassar menjadi ketua Persekutuan kaum Bapak karena saya wakil bupati. Harus saya balik. Saya jadi bupati karena saya ketua Persekutuan kaum Bapak. Jangan bilang begitu, nanti kita bawa kasih orang pemimpin dalam gereja kalau kita menjadi jabatan. Mestinya diangkat jadi pemimpin di masyarakat karena dia pemimpin gereja. Itu pasti moralnya agak lebih baik daripada yang lain. Saya di kota Balago sana. Minimal dia tinggal loh. Saya kira ini sambutan saya. Selamat kepada jemaat Moria yang sudah menghabiskan gereja ini. Tentu penghabisan gereja ini bukan berarti pekerjaan dalam gereja selesai. Tetapi di awal di mana di gereja ini kita akan manfaatkan seperti yang disampaikan Pak Ketua Sinode untuk saling berbagi damai dan sejahtera. Atas nama pemerintah, saya mengucapkan selamat atas penghabisan gereja ini. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya salam. Diucapkan terima kasih kepada ketiga pembicara yang telah menyampaikan sambutan pada kesempatan siang hari ini. Kiranya apa yang telah Bapak sampaikan akan menjadi bekal bagi kehidupan persekutuan dalam jemaat Tuhan di tempat ini dan semua jemaat Tuhan yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam acara istirahat, dalam pihak sampai ya. Jadi kami mohon kesediaan Pendeta Bapak Pendeta Supriyadi SPH dari kelas Sidagang 2 untuk membawa kita dalam doa makan.
kebersamaan kami dalam ibadah Mukadisa Jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Allah yang telah memakai hamba-Mu untuk melayani kami dengan pelayanan rohani. Dan saat ini Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini akan melayani kami dengan pelayanan jasmani. Tuhan berkenan memberkati, menguduskan makanan dan minuman ini. Biarlah lewat makanan minuman ini akan senantiasa menguatkan kami untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Layani setiap orang yang membutuhkan uluran tangan dan kasih Tuhan. Biarlah kami terus bersama-sama menikmati segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sambung berkat-Mu pada saat ini dengan penuh ungkapan syukur. Amin. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa